Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 46 dengan tema melihat rupa Allah. Yohanes pasal 6 ayat 46, sebab beginilah firman Allah. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang orang yang melihat Allah. Suatu pertanyaan, adakah orang yang melihat Allah? Di dalam isi Alkitab disebutkan ada orang yang melihat Allah, seperti Musa. Tercatat di Keluaran pasal 33 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Beginilah isinya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekat di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah ayat yang terakhir, ayat 23. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan jika ia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tokoh Musa mendapat kesempatan memandang belakang Allah, merupakan bukti keterbatasan dan juga sekaligus bukti juga keakraban Musa dengan Allah. Istilah belakang hanyalah suatu figuratif saja, sebab Allah itu roh yang tidak sama dengan manusia. Namun jelas Allah menyatakan kepada Musa, jika Musa melihat wajahnya, Musa akan mati. Kehadiran kemuliaan Allah adalah keagungan Allah yang tertinggi dan tiada taranya. Penampakan Allah atau teofani yang terjadi di Perjanjian Lama senantiasa terjadi dalam bentuk manusiawi atau melihat atau wujud kosmis. Musa meminta Allah menampakkan wajahnya. Allah menjawab, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan Allah memperlihatkan punggungnya. Saudaraku, mengingat tokoh Musa adalah pemimpin besar Israel dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, maka Tuhan memberi penampakan dengan perwujudan. Di Perjanjian Lama, Tuhan menampakkan dirinya dengan perwujudan tertentu. Di Keluaran pasal 3 dengan penampakan tiang api dan api dalam semak duri. Dan di Ulangan 31 ayat 15 lebih jelas lagi dalam bentuk
tiang api, dan tiang awan. Penampakan inilah yang dapat dilihat Musa. Manusia setiap wujud Allah sesungguhnya dalam roh dan tidak pernah dilihat manusia siapapun. Saudaraku, di Yohanes pasal 1 ayat 18, Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada orang yang melihat wajah Allah, sebab Allah itu roh. Kini Tuhan Yesus sendirilah telah menyatakan rupa Allah kepada setiap manusia, walaupun tetap tidak mampu manusia itu melihat rupa Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, di pagi hari ini marilah kita wujudkan keintiman pribadi yang tak terpusat di dalam hakikat Bapa, dan berbahagialah orang yang tidak dapat melihat tetapi percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.